Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita didampingi Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin bersama Kapolresta Malang Kota melakukan sidak di dua pasar di Kota Malang, yakni Pasar Tawangmangu dan Pasar Matiopuro pada Rabu 26 Februari 2025. Sidak pasar ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Malang guna meninjau harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Malang, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan sembako jelang bulan Ramadan 2025. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momen Tak Momen Kita. Pemirsa, kali ini saya berada di depan Balai Kota Malang yang menjadi titik kumpul DPRD Kota Malang dalam melakukan sidak pasar yang akan dilakukan pada hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025 bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang, di mana sidak ini guna memantau stabilitas dan keterjangkauan harga serta ketersediaan komoditas sembako jelang bulan Ramadan. Seperti apa rangkaian sidak pasar bersama dengan DPRD Kota Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di dua pasar tradisional Kota Malang. Bersama rombongan Ketua DPRD Kota Malang ini, pada Rabu pagi mengunjungi pasar yang pertama, yakni Pasar Tawangmangu. Ada 6 bedak dan lapak yang didatangi oleh Ketua DPRD bersama rombongan. Di toko pertama, Amitya berdialog dengan penjual dan pembeli, membahas dan mengecek langsung harga dan stok barang seperti minyak goreng, beras, dan sejumlah bahan pokok lainnya. Di toko ini, Ketua DPRD menemukan adanya keterlambatan pasokan jelang bulan puasa Ramadan. Kemudian, Ketua DPRD Kota Malang bersama rombongan beralih ke pedagang lapak di dalam Pasar Tawangmangu. Di lapak daging ayam potong ini, Amitya menemukan adanya kenaikan harga daging ayam potong yang mencapai Rp35.000 per kilogramnya dari semula hanya Rp30.000. Selanjutnya, Amitya bersama rombongan Wakil Wali Kota Malang bersama Kapolresta Malang Kota menuju lapak penjualan bumbu dapur. Di sini ditemukan adanya kenaikan harga cabai yang tembus hingga Rp90.000 dari semula Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai yang sangat signifikan ini disebabkan oleh sedikitnya pasokan dari para tengkulak. Kenaikan sejumlah harga sembako sebenarnya tidak terlalu signifikan, tetapi pasokan sempat berkurang, terutama untuk minyak kita dan beras SPHP. Maka dari itu, Ketua DPRD Kota Malang akan segera berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk memastikan ketersediaan stok khususnya saat bulan Ramadan.
Di kunjungan terakhir Pasar Tawangmangu, saat mengunjungi kios daging sapi, Ketua DPRD Kota Malang bersama rombongan tidak menemukan adanya kenaikan pada harga daging sapi. Harga daging sapi per kilogramnya bertahan di harga Rp120.000 per kilogramnya. Sidak DPRD Kota Malang Amitya Rananggani Siraduhita bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin bersama Kapolresta Malang Kota terus berlanjut. Kali ini menuju pasar yang kedua, yakni Pasar Tradisional Matiopuro, Kota Malang. Sidak pasar di Toko Pasar Matiopuro, Ketua DPRD Kota Malang langsung memantau harga beras dan ketersediaan komoditas sembako jelang Ramadan seperti cabai, beras, minyak, gula, ayam, hingga telur. Saat berdialog dengan pedagang, Amitya atau akrab disapa Mia menemukan adanya sejumlah sembako yang mengalami kenaikan harga seperti telur ayam misalnya dari semula harga Rp28.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp32.000 per kilonya. Bahkan beberapa pedagang tak segan untuk menanyakan ketersediaan serta harga bahan pokok. Seperti yang dikatakan Rika ini misalnya, salah satu pedagang telur ayam. Sejak harga telur ayam terus melambung, para pembeli telur tidak lagi memerlukan stok telur ayam yang masih utuh untuk dikonsumsi. Melainkan mereka lebih membutuhkan telur ayam yang cangkangnya sudah rusak, namun memiliki isi yang masih utuh atau disebut dengan telur bentesan. Harga telur bentesan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga telur ayam yang masih utuh, yakni sekitar Rp15.000 per kilonya. Tak heran menurut pedagang telur ini, bahkan penjualan telur bentesan meningkat seiring dengan naiknya harga telur yang masih utuh. Mbak, harga telur sekarang berapa, Mbak? 32. Naik apa turun? Naik. Sebelumnya berapa? Sebelumnya harganya 28-29. Kenaikannya disebabkan oleh apa, Mbak? Apa ya? Kayak faktor makannya ayam juga bisa. Kan semua naik sekarang. Jadi telur mesti ikut naik juga. Sebenarnya lantur. Cuman memang harganya naik. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa langsung turun gitu. Kalau kemarin-kemarin kan habis naik 2 hari turun lagi. Sekarang naik. Mbak, kalau kondisi naik ini yang beli sepi apa ramai? Ya sepi memang. Kan orang-orang pada mikir, kadang kalau yang bentesan itu memang masih rame kalau yang bentesan. Tapi kalau yang utuhan kayak telur premium gini nih sepi. Jadi yang bentesan, Pak? Iya, mungkin orang buat kue apa jualan-jualan kayak gitu. Bentesan harganya berapa, Mbak? Yang mana? Bentesan. Itu 26 Per kilo? Iya. Ikut naik juga apa enggak? Itu naik cuma 1.000 aja. Daripada dibuang atau seperti apa?
Kalau di sini nggak pernah buang telur. Soalnya kalau kita semama udah 3 hari diceplokin, nanti yang kuningnya dikirim ke roti, ke pabrik roti. Nanti putihnya bisa kita jual. Kedatangan Ketua DPRD Kota Malang Amitya bersama Wakil Wali Kota Malang dan Kapolresta ke pasar kota ini adalah untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan komoditas sembako menjelang bulan Ramadan 2025. Ditemui usai melakukan sidak pasar, Amitya Ketua DPRD Kota Malang mengatakan ada beberapa kebutuhan pangan pokok yang mengalami kenaikan harga, mulai dari cabai, beras, minyak, gula, dan ayam, sedangkan untuk harga daging relatif stabil. Selain kenaikan harga, pedagang juga mengeluhkan keterlambatan pasokan sembako, sehingga hal ini sangat krusial untuk bisa segera ditangani. Pihaknya akan terus berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah Kota Malang, Bulog, dan juga distributor agar tidak lagi terjadi keterlambatan pasokan. Tadi ada beberapa kenaikan harga, kemudian pasokan juga gitu ya, dan sekaligus kita juga melihat kondisi pasar ya, Pak Wawali dan Pak Kapolres, seperti apa kondisi pasar itu sih. Ada beberapa catatan dari kita. Ada kenaikan harga itu tadi yang pertama, kemudian pasokan seperti saya sampaikan tadi ada yang terlambat gitu. Nah ini kita masih sedang komunikasikan dengan Bulog untuk pasokannya, terutama untuk bahan pokok ya. Itu. Tadi yang kita memang soroti itu kan cabai, beras, minyak, gula, ayam, terus kalau daging relatif stabil tadi ya. Bawang merah tadi sempat, telur. Nah. Bu, dari dua pasar ini ada bedanya? Ada berbeda sedikit lah, beda-beda sedikit gitu. Relatif lebih murah di sini ya, di Madiopuro ini. Nah nanti pasti akan kita diskusikan bersama, mungkin ada pasar murah gitu ya. Terus kemudian nanti ya kita diskusikan bersama lah bertiga. Ini kan Ramadan dan Idul Fitri itu sebulan terus naik. Iya. Pasokannya nanti masih terlambat seperti apa? Ya nanti ini makanya kita mau bicara dengan Bulog juga gitu kan. Kalau untuk yang bahan lainnya kan sepertinya nggak ada pasokan terlambat. Yang krusial kan sembako. Nah itu yang mesti nanti kita diskusikan. Kenapa kok ada keterlambatan? Itu sih. Yang paling naik signifikan apa? Cabai. Tadi paling murah itu harga belinya 2 minggu sebelum ini itu 60. Sekarang 90. Iya harga jual gitu sekitar segitu. Beda dengan harga belinya sekitar 5.000 sampai 10.000 tadi gitu. Iya cabai. Sembako tadi naiknya sedikit kayaknya ya, lumayan nggak terlalu banyak, tapi pasokannya sempat ada yang berkurang, sulit, minyak terutama minyak sama beras. Wanita cantik yang akrab dipanggil Mia itu
juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelangkaan beberapa produk sembako seperti beras SPHP dan minyak kita dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penimbunan bahan pokok jelang Ramadan. Ketua DPRD Kota Malang tersebut akan melakukan intervensi demi menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang terpilih, Ali Muthohirin, dalam sidak pasar ini menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi inflasi dan menjaga stabilitas harga selama Ramadan. Dirinya bersama OPD terkait akan memastikan pasokan sembako tetap lancar dan harga terjangkau. Stabilitas ketersediaan sembako harus dijaga selama bulan puasa. Nah, hari ini kan sebenarnya asesmen kita untuk ke pasar ini meninjau harga. Tujuan kami kemarin sudah merapatkan dengan OPD terkait dan teman-teman di pemerintahan kota untuk menjaga inflasi, kenaikan harga, termasuk pasokan-pasokannya, dan hari ini kita menemukan itu. Misalnya beras kenaikannya per kilo 200, yang paling signifikan tadi itu nanti kita mungkin kebijakan-kebijakan yang pertama adalah stabilitas ketersediaan sembako itu harus kita jaga, terutama di bulan Ramadan. Kita akan diskusi dengan Bulog, dengan distributor, kita akan ajak semua untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah ini, dan kita jamin nanti ketersediaan selama bulan puasa itu aman. Kalau harga nanti kalau kemudian melonjaknya terlalu tinggi, maka kami akan ada intervensi harga ke pasar-pasar itu, apakah itu bentuknya pasar murah atau yang lain, dan ini akan kami lakukan di pemerintah Kota Malang. Sudah dirapatkan kemarin sambil menunggu Pak Wali Kota selesai retret, terus kita akan tinjau lagi di minggu pertama bulan puasa untuk meninjau lagi perkembangannya. Untuk antisipasi penimbunan, nah itu nanti bekerja sama dengan Pak Kapolres dan lain sebagainya, ada Satgas Pangan yang akan meninjau semua, termasuk keterputusan distribusi ini di mana begitu. Karena tadi ada pasokan-pasokan yang telat, ada yang di sini 2 minggu ya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan keterlambatan pemasokan. berarti ada sidak nanti ya? Akan ada sidak tiap minggu, bahkan nanti saya dengan Pak Wahyu akan rutin untuk sidak pasar dengan Pak Kadis, bisa dengan Bu Ketua DPRD dan dari Kapolres dan Forkopimda yang ada di Kota Malang. Tadi interaksi dengan pedagang atau warga tadi, apa yang mereka sampaikan? Sama, karena kenaikan itu, dan ya harapannya adalah puasa ini ketersediaan dan harga tidak terlalu naik dan stabil begitu. Mungkin ada anggaran yang disiapkan untuk intervensi. Kalau dulu kan ada namanya warung tekan inflasi. Nah itu kalau itu efektif, kita evaluasi baik, maka itu akan kita lakukan. Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Nanang Haryono, turut menyampaikan komitmennya untuk mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh tengkulak. Kapolresta bersama tim Satgas Pangan Polresta Malang Kota siap mengambil langkah tegas terhadap tengkulak yang main-main dengan harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendampingin Ibu Ketua DPR dan Bapak Wakil Wali Kota. Kita ngecek 2 pasar. Teman-teman kami sampaikan terhadap masyarakat juga. Tadi kita lihat bersama, insya Allah semuanya masih dalam taraf harga yang terjangkau. Walaupun ada satu yang signifikan, yaitu di cabai, baik itu rawit, merah ataupun keriting, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD. Langkah-langkah yang akan kami laksanakan untuk itu, salah satunya kami benar-benar wanti-wanti, kami benar-benar sampaikan. Tadi Pak Kasar Reskrim melalui Wakasat sudah saya sampaikan untuk tengkulak, jangan sampai bermain untuk ini. Kami nggak akan segan-segan. Dan ini sudah diprofiling, tengkulak mana yang bermain, tengkulak ini barangnya dari mana dan sebagainya, akan ketahuan semuanya. Kalau dia sempat benar-benar nimbun terlalu lama dan sebagainya, kita nggak akan segan-segan supaya melakukan tindakan-tindakan, dan tentunya untuk masyarakat, tentunya untuk di Malang Kota ini supaya harga tidak naik lagi, ya maksimal kalau bisa kita turunkan.
langkah-langkahnya dari kami Tengkulak, ada langkah-langkah tadi dari pemerintah kota, pelaksanaan pasar murah, tekan inflasi, warung dan sebagainya, pasti akan dibahas oleh pemerintah kota, baik itu dengan DPR ataupun dengan kami. Itu aja teman-teman. Langkah ini diharapkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako selama bulan Ramadan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa tanpa khawatir kenaikan harga yang signifikan. Iya, pemirsa JTV Malang, demikianlah rangkaian sidak pasar yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Malang bersama dengan rombongan pada hari Rabu 26 Februari 2025. Ada 2 pasar yang menjadi titik lokasi dalam sidak pasar kali ini. Yang pertama adalah Pasar Tawangmangu, kemudian yang kedua adalah Pasar Madiopuro yang ada di kawasan Kota Malang. Dalam sidak ini ditemukan adanya kenaikan yang cukup signifikan, yakni di harga cabai merah ataupun cabai rawit kecil, di mana harga semula Rp60.000 per kilogram kini naik atau tembus menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Dan semoga dengan adanya sidak pasar kali ini bisa mengantisipasi kelonjakan harga menjelang bulan puasa maupun Hari Raya Idul Fitri. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.